Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hanswe, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan market di pagi hari ini di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami pasti dulu datanya dari RTI seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,39% di level 6.446,933. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers 5 diantaranya adalah sejauh ini ada ADI, PTPP, CBDK, PNIN, dan MENN. Dan 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top losers sejauh ini ada MAPA, Nine, BBTN, Cleo, dan juga Data. Dan kalau kita intip sedikit pergerakan sektoral pemirsa, ya untuk sektor properti nampaknya memimpin penguatan sejauh ini. Ini cukup menarik ya mengingat properti beberapa waktu yang lalu ataupun belakangan banyak ditinggal oleh pelaku pasar, tapi kemudian terjadi pergerakan di sektor properti. Sementara itu sektor yang melemah paling tajam adalah cyclical. Oke, kita berikutnya akan tampilkan saham pilihan pagi hari ini dari Pak Hans. Ada Adaro dengan rekomendasi buy, support di 1.700, resistance di 2.300, GGRM support di 9.600, dan resistance di 11.250, rekomendasi buy. ICBP support di 9.900 dan resistance di 11.000, rekomendasi buy. Dan MNCN dengan support di 224, resistance di 270, rekomendasinya buy. Sebelum kita bahas mengenai pergerakan sektoral yang cukup menarik untuk kita bahas, kita ke saham pilihan terlebih dahulu. Pak Hans, untuk Adaro analisis lengkapnya seperti apa Pak Hans? Kita lihat memang pasar mulai rebound ya. Jadi kemarin dipimpin lebih banyak oleh big cap di saham bank gitu ya. Dan jangan lupa bahwa ada program penting dari OJK yaitu buyback tanpa RUPS. Ini cukup bagus ya, artinya ini menimbulkan optimisme di pasar. Dan kita lihat minimal kami mencatat mungkin ada sekitar 14 emiten ya mengumumkan ada rencana buyback itu. Jadi itu adalah beberapa hal yang cukup positif bagi pergerakan saham di pasar gitu. Nah, ini kita rekomendasikan Adaro karena udah melemah cukup banyak gitu ya. Jadi terbuka peluang untuk melakukan pembelian gitu. Jadi memang area pembelian kita dari 1.700 sampai dengan 1.840 gitu. Nanti kalau harga saham bergerak di bawah 1.650 baru kita cut loss. Nah, untuk sementara kita pikir dia akan kembali menguji resisten ya, mungkin di sekitar 2000-an sampai 2070 ya sebagai resisten saham Adaro. Baik, dari Adaro kita bergeser ke GGRM, seperti apa analisisnya Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat industri rokok ini ya biasanya cukup defensif ya, tetapi beberapa tahun karena cukai yang cukup tinggi memberikan tekanan pada industri rokok gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan kemungkinan cukai tidak akan bergerak naik ya, karena banyaknya rokok ilegal sehingga kemungkinan cukai nggak akan bergerak naik lagi gitu. Nah, ini kita memberikan rekomendasi beli untuk gudang garam dari 9.600 sampai dengan 10.350 gitu. Nah, untuk cut loss ya, kalau dia bergerak turun di bawah 9.500 mungkin kita akan cut loss. Kemudian target kita adalah 11.000 sampai 11.250 ya sebagai resisten terdekat untuk saham gudang garam. Baik, dari gudang garam kita ke ICBP, seperti apa analisisnya Pak Hans? Ya, ICBP tetap saham yang defensif gitu ya, dan menurut kita cukup menarik untuk dibeli gitu. Sideways pergerakannya relatif aman bagi kita, akumulasi beli di 9.900 sampai dengan level saat ini ya 10.550 itu area beli kita untuk ICBP gitu. Cut loss kita kalau nanti harga saham bergerak di bawah 9.800. Nah, target kita memang agak sedikit tinggi di saham ini ya. Yang pertama di 11.000, yang kedua kalau dia bisa tembus mungkin ke 12.000 ya untuk saham ICBP. Baik, saham terakhir yang Anda rekomendasikan adalah MNCN, seperti apa Pak Hans? Analisis secara Ya, teknikal ataupun mungkin ada fundamental yang menarik untuk dicermati. MMCN secara fundamental relatif sangat murah gitu ya. Rasio-rasio keuangan untuk valuasi sangat murah sehingga kita pikir saham ini layak untuk kita koleksi. Nah, secara teknikal memang kita rekomendasi beli 230 sampai 248 gitu. Kalau kita cut loss, kalau saham ini nanti bergerak turun ya, kalau dia bergerak di bawah 220
240 baru kita cut loss. Nah, target resisten terdekat di 260 ya, dan kemungkinan bisa sampai 270 ya untuk MMCN. Baik, itu tadi ya saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini pemirsa dari Pak Hans, diantaranya adalah ada Adaro, GGRM, ICBP, dan juga MNCN. Kita ke pergerakan sektoral di pembukaan perdagangan tadi, Pak Hans, ada sektor properti yang memimpin penguatan. Sebetulnya apa yang sedang dicermati lah oleh investor terkait dengan sektor properti ini? Ya, kalau kita pikir sih memang pergerakan sektor properti itu downtrend-nya agak kuat ya terjadi dari akhir tahun lalu. Jadi dia tertekan turun cukup dalam dan menurut kita valuasinya relatif udah cukup murah gitu. Kemudian kemarin juga beberapa saat kita lihat saham seperti Semen Indonesia juga bergerak naik ya. Mhm. Itu berarti properti related ya. Artinya memang pasar melihat bahwa properti ini punya potensi menguat ke depannya, apalagi pemerintah punya program sampai 3 juta rumah gitu ya. Dan itu harusnya cukup positif untuk sektor properti ke depan. Oke, ini hanya technical rebound saja atau Anda melihat ada sebuah tren yang cukup awet nih di sektor properti dan juga property related sectors? Eee, kita pikir karena udah terlalu murah ya, Mhm, jadi ada technical rebound yang terjadi karena perkiraan kita memang properti ini mungkin akan agak delay ya, mhm. pertumbuhannya 26, 2027 gitu ya, baru properti akan kembali, bergerak naik ke atas ya dengan, top booming mungkin 2028 gitu. Tetapi, tentu ada juga orang yang mulai akumulasi ya untuk sektor properti. Sebenarnya kalau kita tanya untuk pembangunan properti, kalau penjualan rumahnya menengah ke atas itu udah ada daya belinya di sana Mmm, ya, tetapi kalau yang agak di bawah memang agak sedikit, lebih berat ya mhm, posisinya. mhm. Baik, itu dia beberapa analisis yang sudah disampaikan terkait dengan saham pilihan dan juga sektor properti ya. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari IHSG, tadi seperti yang Anda proyeksikan Pak Hans, terjadi pelemahan. Untuk target, ataupun support dan juga resistance IHSG di hari ini akan seperti apa Pak Hans? Iya, kalau kita lihat pasti indeks akan mencoba level 6.400 ya, sampai 6.350 ya, tapi kita pikir mungkin relatif terbatas gitu. Resisten kita hari ini ada di 6.500 gitu ya. Kalau memang bisa tembus level itu mungkin 6.557 gitu ya, tapi kecenderungan memang orang akan profit taking ya, karena libur panjang ya, mungkin orang berpikir ya ingin liburan yang lebih tenang karena global juga sangat bergejolak ya. Jadi, memang terbuka sekali potensi untuk, terjadi profit taking. Baik, ada sentimen domestik yang, patut dicermati oleh pelaku pasar, Pak Hans, ataupun mungkin terkait dengan pergerakan, rupiah walaupun kemarin sempat, menguat begitu, tapi kemudian memang secara tren nampaknya sedang berada di tren pelemahannya. Bagaimana, Anda melihat ini sebagai satu sentimen yang sebaiknya diperhatikan oleh investor? Iya, rupiah sebenarnya udah sedikit menguat kemarin Mhm, ya, tetapi tentu kita harus melihat bahwa rupiah ini tidak lepas dari faktor global, di mana memang, tren US dollar itu cenderung menguat ya, karena ketika ketidakpastian meningkat, orang cenderung bergerak membeli US dollar. Apalagi saat ini, Trump merencanakan tarif pada otomotif dan otomotif ini dianggap sektor yang sangat penting ya di dunia gitu, sehingga sentimennya agak negatif. baik. Ketika tidak pastian meningkat, biasanya US dollar dibeli sama emas yang meningkat gitu. Jadi, pelemahan rupiah lebih difaktor oleh, masalah eksternal ya, bukan karena kinerja fundamental ekonomi dalam negeri. Baik, itu tadi beberapa analisis yang Anda sudah sampaikan, semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar di perdagangan hari ini dan keputusan investasi kembali ke Anda investor yang sedang menyaksikan IDX Channel Pak Hans. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini, sehat selalu, sukses selalu Pak Hans, sampai jumpa. Ya terima kasih, Baik, baik.